Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Ami Amitofo. Ya, sesuci yang berada di rumah, kita berjumpa kembali dengan saya Natasha dan juga hadir bersama kita di sini Mahaguru Sukawati Prasna, Mitofo Maguru. Amitofo Suci Natasha. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Pihoma yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan April, yaitu pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 dengan tema upacara yaitu Tolak Bala, Kebijaksanaan dan Rezeki Mahabodhisatwa Avalokiteswara, Mahabodhisatwa Avalokiteswara Seribu Tangan Seribu Mata dan Jambala Putih. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Maha Guru. Ya, Maha Guru, ya. Ya, Untuk Amitofo. adinata dari upacara Api Homa di bulan April ini yaitu mungkin sudah banyak yang familiar ya, yaitu Mahabodhisatwa Avalokiteswara, lalu kemudian Mahabodhisatwa Avalokiteswara Seribu Tangan Seribu Mata, atau mungkin yang kita kenal dengan Chenso Kuan Im. Sakuanim, Lalu yang Sastra terakhir, Puja Sastra Netra. ya, dan yang terakhir Jambala Putih. Ya, ini mungkin adinatanya banyak yang sudah familiar ya, Mbak Guru ya. Iya, rata-rata sih sudah banyak yang mengenal ya Iya. dengan 3 adinata ini gitu. Nah, lalu apakah tiga adinata ini memiliki hubungan atau keterikatan nih gitu ya yang menjadikan beliau-beliau ini menjadi adinata di upacara bulan April ini? Iya, Silakan, Mbak Guru. Amitofo. Terima kasih Suci Natasha. Kepada semua suci Ama Sedharma yang mengikuti penjelasan kami tentang Adinata maupun tema dari upacara Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan April. Sekiranya penjelasan kami senantiasa bisa menambah pengetahuan dan juga semakin menguatkan tekad kita di dalam melatih diri dan menjalankan Buddha Dharma dengan baik. Amitofo. Mitofo. Ya, Siti Natasha. Adinata untuk upacara Api Homa tahun ini adalah 3 adinata seperti biasa ya. Yang saat ini adalah Avalokiteswara Bodhisatwa, kemudian Avalokiteswara Bodhisatwa Seribu Tangan Seribu Mata, dan juga Jambala Putih. Jadi ketiga adinata ini adalah saling terhubung satu dengan yang lain, karena bisa dibilang ini menjadi satu kesatuan ya. Hubungannya apa? Yaitu Kuan Yin Pusa sendiri ya merupakan bodhisatwa yang penuh dengan metta karuna. Jadi beliau sangat ulas asih ya, penuh cinta kasih, kasih sayang, dan juga sangat memperhatikan para makhluk hidup gitu ya yang mereka sedang mengalami penderitaan. Jadi Kuan Yin Pusa itu selalu mendengarkan jeritan tangis dan juga penderitaan bagi banyak insan, sehingga beliau selalu berusaha untuk juga membantu memberikan berkah ya kepada para insan berupa tolak bala dan juga perlindungan gitu. Nah, sedangkan Chenso Kuan Yin Pusa ataupun kita sebut sebagai Avalokiteswara Bodhisatwa Seribu Tangan Seribu Mata ataupun juga Sastra Puja Sastra Netra, beliau ini merupakan juga perwujudan dari Avalokiteswara Bodhisatwa. Jadi beliau memiliki 1000 tangan dan 1000 mata. Jadi tangan-tangan tersebut pun juga memegang benda pusaka ataupun dharma yudam. Ya, jadi 1000 matanya itu adalah melihat penderitaan insan dengan penuh kebijaksanaan, dan juga 1000 tangannya adalah merupakan satu tindakan aktif untuk bisa memberikan kebaikan bagi banyak insan. Ya, sama rata, tiada perbedaan, dan juga bisa menjangkau luas dan tentunya tepat sasaran seperti itu. Karena kan perbuatan kebaikan ataupun berkah kebaikan yang diberikan itu dengan kebijaksanaan. Jadi tepat sasaran dan tepat arahnya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah Jambala Putih. Jambala Putih ini merupakan manifestasi dari Cendresik ataupun Avalokiteswara Bodhisatwa. Gitu. Dari ulas asinya gitu. Dan terlahir dari mata kanan dari Avalokiteswara Bodhisatwa. Gitu. Jadi untuk bisa membantu ya pengkikisan dan juga penghapusan karma buruk insan, kemudian bisa untuk
membantu insan keluar dari kemiskinan, yang mungkin mereka mungkin kebajikan-kebajikannya mungkin non kebajikan ya kurang kebajikan seperti itu ya. Dan belas asih dari Ava Suara makanya bermanifestasi menjadi Jambala Putih. Ya, perwujudannya tentunya kita sudah bisa tahu ya. Beliau duduk, ada yang duduk di atas singa salju, Iya. tapi juga ada yang duduk di seekor naga. Naga. Gitu. Jadi tubuhnya berwarna putih, kemudian tangan kirinya memegang cerpelai ataupun tikus pusaka yang memutarkan harta. Kemudian beliau juga memegang bendera kekayaan dan juga pedang emas gitu. Jadi menurut ajaran dari Jambala Putih, kekuatan sejati dari mungkin kita mengikuti upacara api homa ini, kemudian kita bisa mungkin mendapatkan berkah cenderamata ya yang ada di upacara ini. Nah, tentunya itu mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati itu bukan hanya materi ya, tapi juga bajikan dan juga karma baik kita. Gitu. Itu yang diajarkan oleh Jambala Putih. Jadi ini merupakan satu keterhubungan yang sangat kompleks yang diberikan oleh para adinata gitu, menjadi satu kesatuan yang bisa memberikan perlindungan dari mara bahaya, penyakit, kemudian mungkin bencana dan juga hal-hal buruk lainnya. Dan sekaligus juga memberkahi namanya kebaikan kepada insan seluas mungkin gitu, dan menolong insan juga keluar dari kesulitan dalam finansial mereka yang disebabkan oleh karma gitu. Nah, itu makanya mengapa tema dari upacara ini yaitu tadi ya tolak bala, kebijaksanaan dan rezeki. Ya, ini udah satu paket yang apa ya, bisa dibilang paket yang melengkapi untuk kehidupan kita sebagai manusia ya, Mbak Guru ya. Ya, betul. Jadi rezeki di sini yang diberkahi pun juga rezeki yang murni, rezeki yang bersih gitu. Jadi rezeki yang benar-benar itu bisa diberkahi oleh Jambala Putih sendiri ya, asalkan melihat dari niat insan tersebut, kemudian bagaimana praktek dia di dalam kehidupan sehari-harinya, dan kemudian juga bagaimana praktek dia di dalam mendekatkan diri kepada para Buddha Bodhisattva, tetap menjunjung Dharma Buddha, karena para Jambala itu kan, 5 Jambala itu kan Ya. Syarat utamanya itu adalah menjunjung ajaran Buddha Ya, kan betul gitu. sekali. Jadi mungkin ini ya, banyak yang orang berpikir Mbak Guru apalagi berhubungan dengan rezeki ya. Di dunia ini kan pasti setiap manusia mau ya rezeki yang cepat, Mbak Guru. Ya, Oh, instan gitu ya. Kita seperti makan cabai pedas gitu ya. Jadi mau dimakan langsung dia merasakan. Jadi mungkin masih banyak orang yang berpikir bahwa rezeki ini ketika mereka berdoa gitu ya, maunya langsung nih gitu, Mbak Guru ya, langsung mendapatkan rezeki yang mungkin Iya, kalau yang seperti itu mungkin tidak sesuai dengan ajaran Buddha Ya, gitu ya. Maksudnya kita tidak bisa mendapatkan berkah tersebut secara instan tanpa ada usaha-usaha yang benar sesuai dengan ajaran Buddha gitu ya, tentang adanya kita juga pasti akan mengalami yang namanya mengerti tentang 4 kebenaran mulia dan juga jalan mulia berunsur 8. Jadi kalau misalkan kita hendak berdoa dan juga memohon kepada mungkin para dewa, ketika seperti Jambala gitu kan ya, kalau para Buddha Bodhisattva kan mungkin biasanya speknya itu mungkin ya tidak ke hal rezeki, pemberkahan rezeki. Cuman beliau juga pasti mendengar dan mengetahui kesulitan insan. Nah, keluas Asianya itu yang akan bisa memunculkan manifestasi-manifestasi untuk bisa memberkahi mereka hal duniawi seperti. jadi saling nyambung tuh ya, Mbak Guru ya. Sebenarnya sih saling terkait, Saling gitu terkait. kan. Gitu. Jadi ya untuk hal rezeki itu kita tergantung dilihat juga dari bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu, ya kan? Ya kita nggak mungkin langsung kalau misalkan kita berbuat jahat, terus kita menjapa mantra
Misalkan Jambala Putih, Iya. kemudian langsung Jambala Putih kasih berkah rezekinya gitu. Itu Tidak sinkron ya. tidak seperti itu gitu ya. Jadi tetap namanya mereka adalah makhluk suci. Jadi tentunya mereka pun juga akan melihat ya bagaimana kitanya menjalani hidup ya kan, bagaimana kita apakah menghormati para Buddha Bodhisattva, menjalankan ajarannya dengan baik, ya seperti itu. Dan juga tentunya ya kebajikan-kebajikan apa, perbuatan-perbuatan baik apa yang kita lakukan, seperti itu. Ya, itu yang biasanya akan mengkondisikan kita bisa mendapatkan berkah rezeki dari Jambala gitu. Itu ya sesuai ya. Jadi kita kembali lagi harus melihat berkaca kepada diri sendiri ya Mbak Guru. Apakah sikap kita sudah sesuai dengan Buddha Dharma? Apakah kita juga banyak melakukan kebajikan-kebajikan? Kita juga mempraktekkan ajaran Buddha ya, seperti apa kita meneladani mungkin sikap-sikap dari Impusa, misalkan berwelas asih ya. Apakah kita ketika orang mungkin ada melakukan ada kesusahan, apakah kita berwelas asih seperti itu ya Mbak Guru. Dan juga setelah kita berpraktek demikian, nah satu sisi kita juga mendekatkan diri terhadap makhluk-makhluk suci ini dengan cara itu tadi menjapa mantra. Jadi itu nyambung semua ya Mbak Guru, secara sikap nyambung. Semua aspek itu harus dinilai dan dilihat juga. Betul. Gitu kan. Cepat tidaknya kita mendapatkan satu keberhasilan di dalam sadhana kita, sadhana permohonan kita, doa-doa kita kepada para Buddha Bodhisattva ataupun Jambala ataupun para dewa lainnya, itu semua juga ya tergantung dari perbuatan kita gitu, kebajikan kita, ya bagaimana kita menjalani hidup kita gitu kan, bagaimana pendekatan kita kepada para Buddha Bodhisattva dan dewa gitu. Jadi ketulusan hati kita juga tentunya ya. Nah, udah itu ketulusan hati, keyakinan, ketekunan, ya kan, usaha-usaha kita, upaya-upaya kita gitu ya. Nah itu masing-masing insan itu pasti kan prakteknya berbeda-beda. Ada yang usahanya kuat tapi tidak tulus gitu ya Mbak Guru. Ada yang tulus, niat hati ini tapi mungkin usahanya kurang ya. Males menjawab mantra, males mempraktekkan, menggampangkan kesempatan mungkin ya Mbak Guru. Kesempatan mungkin dia bisa berbuat baik, cuman nantilah gitu. Tapi mungkin hatinya baik. Tapi jadi itu semua memang kombinasi manusia itu unik ya Mbak Guru ya. Iya, karena kan kita juga sebagai insan biasa kita juga nggak bisa menilai seberapa tulus kita, seberapa besar kebajikan yang telah kita lakukan, karena kan itu semua langit yang melihat dan juga mengamati gitu kan. Nah dari sanalah kebajikan-kebajikan dan perbuatan-perbuatan baik kita itulah yang akan mengkondisikan permohonan kita itu cepat atau tidak, atau lambatnya terrealisasi seperti itu. Jadi Susuje kita jangan lupa ya kita melihat kembali ke dalam diri ya, kita introspeksi diri, kita melihat apa mungkin kita kurangnya, kita sempurnakan ya perilaku kita, sikap kita, dan juga terus murnikan hati kita ya supaya terus suci, murni dan tulus ya. Dengan demikian rangkaian semua itu, lalu kita juga usaha memohon, mengikuti upacara Pihoma dan rangkaian doa lainnya. Nah itu nanti alam semesta bersinambung ya dengan usaha kita, energi kita. Itu satu kesatuan yang akan akhirnya dapat melihat kita akan jadi mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita keluarkan ya. Apa yang kita harapkan dan juga sesuai dengan kebajikan kita. Iya, itu dia ya. Lalu untuk manfaat dari upacara Pihoma ini yaitu memurnikan kekotoran dan racun batin, ya, meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaan, memberkahi rezeki, kemakmuran dan kesejahteraan, lalu penyembuhan penyakit, perlindungan dari kesulitan dan mara bahaya, memberi ketenangan batin dan stabilitas emosi, menyeimbangkan pikiran dan perasaan, menguatkan kepekaan batin dalam pengambilan keputusan, mendatangkan keberuntungan dan kelimpahan berkah. Nah, lalu untuk juga dalam upacara ini, bagi Susuje yang ingin berpartisipasi dan berdana dhamma dan juga menjadi donatur untuk upacara Pihoma ini,
Eh, untuk benda satu akan mendapatkan barang cenderamata, ini ya, demikian, berupa buah kebajikan secara spiritual nanti dari Maglu dan juga secara fisik berupa emas seperti ini. Lalu untuk donatur 2 akan mendapatkan barang cenderamata, gelang mala, moonstone. Oke. Lalu untuk makna dan manfaat dari gelang mala berbahan moonstone ini, ya Mbak Guru mungkin Mbak Guru bisa berikan penjelasan kepada kita. Ya, baik. Iya, bagi donatur kedua yang berdana dama itu akan mendapatkan cenderamata berupa gelang mala moonstone yang memiliki makna dan juga manfaat yang sangat baik gitu ya. Jadi ini gelang mala ini tentunya adalah untuk menghitung mantra gitu ya. Dan itu juga bisa digunakan mungkin tidak di japa mantra pun juga mungkin boleh saja gitu ya, karena itu pun juga sudah diberkati oleh Adinata biasanya seperti itu. Tapi akan lebih kuat lagi jika mungkin kita menjapa mantranya juga di gelang mala ini. Jadi gelang mala ini terbuat dari batu bulan ataupun moonstone ataupun biduri bulan ya. Jadi ini merupakan batu permata ya yang sangat unik gitu ya, yang dia bisa memiliki gelombang cahaya ya yang berwarna biru putih kebiruan dan ini berbentuk bulan biasanya kalau misalkan ini kan dengan cahaya seperti itu ya. Jadi moonstone ini atau batu bulan ini melambangkan dari Adinata yang pertama, yaitu Avalokitesvara Bodhisattva. Karena batu moonstone ini adalah merupakan batu yang melambangkan intuisi, nah kemudian ketenangan dan juga sifat feminimnya yang lembut. Dan tentunya warna putih ini juga bermakna tolak bala ya kan, terus juga bentuk cinta kasih dan juga ulas asih dari Avalokitesvara Bodhisattva ya. Kemudian biji ibu ya, jadi biji ibu ini juga terdapat 2 lonceng ya. Jadi biji ibu dengan 2 lonceng ini adalah merupakan perlambangan dari Avalokitesvara Bodhisattva 1000 tangan 1000 mata ya, karena beliau itu pas identik dengan kebijaksanaan ya. Dan di sini tentunya biji ibu ini adalah merupakan awal maupun akhir dari penjapaan mantra ya. Biasanya biji ibu itu kita tidak boleh melangkahi. Kalau misalkan kita japa mantra setelah 1 putaran, kita tidak, kalau mau lebih banyak maka kita tidak boleh melompati biji ibu ini, karena biji ibu ini adalah merupakan sumber dari kesadaran tertinggi dan juga merupakan guru dan dharma gitu. Jadi kita tidak boleh melompatinya. Dan 2 lonceng ini merupakan kebijaksanaan dan juga metode ya yang saling bergabung menjadi satu gitu. Jadi istilahnya kita ini beliau memberkahi insan dengan tindakan aktifnya menolong para makhluk dengan 1000 matanya ataupun 1000 tangannya itu benar-benar sangat maksimal seperti itu. Jadi ini saya bukan sebagai pengingat bagi kesadaran kita juga di dalam menjalani pelatihan diri ya, khususnya di saat kita menjapa mantra ataupun kita sedang melakukan meditasi seperti itu. Dan di sini ada pembatas berbentuk ingot emas ya. Jadi ingot emas ini merupakan perlambangan dari Jambala Putih ya, karena beliau adalah yang memberkahi rezeki, kemakmuran, kemudian keberuntungan, kestabilan finansial, dan juga berkah yang berkelimpahan gitu. Jadi tentunya ya penggunaan dari gelang mala ini ya harus juga memiliki niat yang sangat baik gitu ya. Jadi dia harus murni ya pikirannya, kemudian juga
harus diiringi juga dengan kebajikan, ya, dan juga perbuatan dan juga perilaku yang baik. Karena kan barulah gelang mala ini bermanfaat dengan baik gitu. Dan kalau misalkan ya kita nggak diiringi dengan apa yang diajarkan oleh Kuan Im Pusa ataupun Cesok Kuan Im maupun Jambala Putih, ya tentunya ya mungkin gelang ini pun juga hanya cuma jadi perhiasan aja. Ya, Aksesoris cuman gitu ya. ya gelang biasa aja Iya, gitu ya. Jadi nggak ada makna dan juga manfaat yang positif bagi diri kita gitu. Karena gelang mala ini memiliki 3 manfaat. Jadi 3 manfaat itu manfaat secara spiritual, kemudian psikologi, dan juga secara energi gitu. Jadi kalau spiritualnya tentunya ini akan bisa membantu meningkatkan kesadaran kita. Jadi fokus dan konsentrasi kita gitu di dalam kita menjapa mantra, kita meditasi seperti itu. Psikologisnya bisa memberikan rasa aman, tenang, kedamaian, kemudian juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dan juga bisa untuk menghilangkan stres. Gitu. Secara energinya tentunya itu akan bisa menstabilkan emosi kita, ya, karena batu menson ini kan untuk kestabilan emosional juga. Nah, kemudian juga bisa untuk menarik energi positif dan juga bisa untuk menetralisir energi negatif. Dan juga terdapat pemasangan pelita untuk ketiga dinata. Nah ini juga mungkin banyak yang bertanya nih Mbak Guru ya, untuk pemasangan pelita saya pasangnya bagusnya sama yang mana? Ya, Ya, sebenarnya semua bagus, ya betul. gitu ya, dan Kembali ke juga hati. akan bagus sekali jika ketiga pelita dipasang, karena kan merupakan satu kesatuan. Untuk kesatuan. Tapi semua itu tergantung dari masing-masing umat, ya kan, bagaimana ini mereka dalam perdana dhamma, gitu ya, mereka harapan mereka apa, gitu ya. Nah, itulah yang hendak mereka tujukan kepada adinata tersebut, gitu. Kembali Jadi di sini ya tidak ada yang mana yang paling bagus, gitu Iya. kan. Nah, atau semua- harus nih, harus tiga-tiganya. Tidak ada ya, Mbak? Itu semua Nggak ada, kembali tidak ke- ada keharusan. Tidak, iya. Ya, tidak ada Kembali ke keharusan untuk hal hati itu. kita ya, Mbak Guru. Betul sekali. Saya sendiri pun juga demikian ya, Suce ya. Oh, saya kayaknya nih bulan ini gitu, misalkan bulan-bulan kemarin, saya kayak merasa dekat dengan kayaknya hati saya nih mungkin sama yang Adiata A. Lalu ada di bulan keberapa gitu, oh saya kayaknya mau ikut pemasangan pelita tiga-tiganya. Itu semua kembali ke hati kita ya. Kita bisa tahu ya, Maha Guru ya. Iya, silakan mengikuti kata hatinya. Hati. Ya. Oke, lalu dan juga terdapat pemasangan pelita, ya, formulir, dapat menghubungi Sece Yang Manin. Mungkin itu saja penjelasan untuk upacara Api Homa di bulan April ini. Semoga bermanfaat untuk Susunce semua. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum, Ami Tofo.